Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat sinergi, mitra para petani. Jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan sore hari ini kita lagi melakukan peninjauan bibit kelapa sawit unggul. Yang mana ini adalah bibit dari ASD Bakri Temba. Yang mana ini sudah dilakukan 2 kali pemupukan menggunakan pupuk agrosawit ya. Jadi kita sudah melakukan pemupukan perdana, kemudian pemupukan yang kedua kemarin tidak kita upload karena kita punya kesibukan. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil buah yang setelah dipupuk menggunakan pupuk agrosawit ya teman-teman. Nah ini buahnya sangat montok-montok sekali dan gede banget. Ini saya perkirakan untuk satu janjang ini di antara kurang lebih mungkin berkisar antara 12 kilo up ini. Karena memang montok-montok sekali itu teman-teman, bisa diperlihatkan ya. Ini hasil buahnya seperti ini. Ini kita sudah melakukan 2 kali pemupukan menggunakan pupuk agrosawit. Yang mana pupuk agrosawit itu satu pohon kita memberikan setengah on ya, dengan jarak pemupukan 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kita menggunakan 4 kali pemupukan. Itu kalau keuangan kita memang lagi ada ya. Tapi kalau memang keuangan kita memang lagi kurang ada, menggunakan 3 kali pemupukan dalam 1 tahun. Nah, saya akan menyepil teman-teman hasil dari buah yang dihasilkan dari pemupukan yang sudah kita lakukan. Ini kita sudah melakukan 4 kali kastrasi ya, dengan tujuan agar bonggol dari tanaman ini bisa besar ya. Jadi ini hampir rata-rata teman-teman. Jadi di setiap pohon itu menghasilkan buah yang sangat produktif. Nah ini adalah salah satunya. Ini memang buahnya memang super ini, buah super dengan bibit ASD Bakri Temba. Nah kesana ya dek. Ini hampir di setiap pokok tanaman teman-teman, buahnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini memang luar biasa. Jadi sawit itu yang pertama adalah adanya ini air, kecukupan air itu penting. Kemudian bibit itu salah satunya. Kemudian perawatan. Kemudian sinar matahari yang cukup itu juga menentukan dari hasil produksi. Jarak tanam itu juga mempengaruhi. Nah bisa dilihat teman-teman hasil tanaman kelapa sawit dengan menghasilkan buah yang sangat produktif. Nah seperti ini. Nah kita bisa melihat nih perbandingan dari punya tetangga kita ya ini. Nah ini berbeda teman-teman. Ini buahnya punya tetangga kecil-kecil seperti ini. Jadi sana yuk. Ini sudah cikal bakalnya sudah pada tumbuh semua teman-teman. Buahnya sudah mulai tampak. Ayo dek, ke sana. Langsung sekalian balik. Ini kita akan sepil ya teman-teman ya. Dari buahnya ya. Luar biasa. Sudah mulai bersusun-susun ya. Padat. Nah ini teman-teman buahnya teman-teman. Bisa dilihat ya dari jarak dekat. Ini buahnya ada, ini timbul lagi, di atas sudah ada lagi. Jadi saling berkesinambungan buahnya. Itu rata teman-teman, hampir setiap pokok tanaman ya menghasilkan buah yang sangat produktif. Nah ini sudah kita lakukan 4 kali kastrasi ya. Nah, tujuan dari kastrasi itu sendiri kalau menurut saya ya adalah salah satunya adalah membesarkan bonggol dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi secara logika kalau batang sawit itu batangnya besar seperti ini, jadi dia akan menghasilkan buah yang cukup besar juga gitu. Nah seperti ini kan memang buahnya gede-gede ini teman-teman, karena kita bisa melihat dari tanamannya ini, dari pohonnya memang besar sekali.
seperti itu. Ini keliling teman-teman ya. Uish. Oh tengok dek. Ini dek. Wah buahnya dek. Udah masak ini. Ini sudah ada masak nih teman-teman. Satu janjang. Sepertinya. Oh. Tuh. Ini udah mulai masak nih. Tapi belum berondol. Nah ini ya teman-teman ya. Buahnya seperti ini. Itu tuh. Bersusun-susun saudaraku. Jadi kalau punya tanaman seperti ini dengan mungkin 1 hektar itu ada 150 pohon dengan tanaman seperti ini, saya memperkirakan bisa untuk 1 kali panen itu bisa menghasilkan di atas 1 ton. Kalau kondisinya seperti ini ya. Nah seperti ini buahnya ya. Nah seperti ini. Kalau memang seperti ini. Nah kalau seperti ini teman-teman, apa enggak masuk di logika kita kalau untuk 1 hektar itu menghasilkan di 1 ton, ya kan? Ya insya Allah akhir 2025 kayaknya ya, nanti kalau misalnya ada yang udah masak ya tinggal dikasih tahu aja sama pemanennya teman-teman. Nah, nih buahnya teman-teman. Jadi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Nah ini perbedaan dengan sawit tetangga ya teman-teman. Bukan kita dia mau membandingkan saja nih. Nah ini punya sawit tetangga kita yang tidak dilakukan kastrasi. Dari batang itu terlihat kecil teman-teman. Berbeda dengan sawit kita teman-teman. Batangnya gede. Kemudian yang tidak kalah menariknya itu ya ini buahnya ini teman-teman. Buahnya ini loh super bener. Jadi montok sekali buahnya itu. Padat gitu loh. Nah ini kan. Ini masih kecil ini teman-teman. Nah, tapi buahnya memang tidak diragukan lagi gitu loh. Nah ini masih punya kita juga nih teman-teman. Nah ini hampir seperti ini buahnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita lakukan perawatan dengan hasil pemupukan yang kita lakukan secara rutin. Nah tengok. Beda. Memang beda sekali teman-teman. Dari batang aja kita sudah bisa melihat. Batangnya ini memang luar biasa. Jadi menghasilkan buah yang seperti ini. Jadi yang saya katakan tadi, bagaimana buah sawit itu mau besar kalau batangnya sendiri kecil, kan gitu. Nah, kalau seperti ini ya masuk di logika kita, teman-teman. Karena batangnya gede, ya otomatis buahnya juga bisa gede gitu loh. Bisa gede-gede seperti ini. Nah, ini. Itu hampir seluruh tanaman rata. Rata pun bersusun-susun teman-teman. Alhamdulillah. Jadi pemupukan yang tepat. Nah ini kita spill juga punya tetangga nih. Lihat, beda kan? Dari hasil buah yang dihasilkan dengan batang yang kecil. Nah itu perbedaannya seperti itu. Maju sini dek. Sini. Dingin. Nah ini teman-teman. Batangnya gede ya kan. Buahnya juga gede-gede nih. Berlipat-lipat. Bersusun-susun. Nih. Buahnya. Keliling nih teman-teman. Sampai setiap pokok. Nih. Nah, lihat teman-teman. Bisa melihat kan? Dari jarak dekat kita spill keliling. Nah, nggak ada yang kosong. Ini kita menggunakan pupuk agrosawit ya teman-teman. Buahnya tuh terlihat besar. Tuh teman-teman, buahnya tuh. Nih, kita lagi spill ini. Wah, ini batangnya luar biasa gede banget ini.
Buahnya Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah. Nah, buahnya terlihat ya, buahnya sangat padat. Ini insya Allah akhir 2025 ya kita lakukan panen perdana. Nah, ini buahnya memang luar biasa, besar sekali, besar pokoknya. Buahnya sangat besar sekali teman-teman. Rata hampir setiap pokok tanaman teman-teman sampai ke sana tuh ya. Oke, kita udah capek. Kita spill yang lain ya. Itu ada istri saya tuh. Nah, buahnya. Buah yang dihasilkan luar biasa. Ini baru bibit baru. Yang lama dibunuh, diganti karena mungkin tidak bagus. Nah. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.